Jumpa lagi sobat, melanjutkan kisah Nogo Sosro dan Sabu Inten untuk sobat semua. Salam bahagia dan sejahtera untuk Anda sekeluarga. Pada episode sebelumnya dikisahkan Maiso Jenar atau Manahan dan Bagus Handoko akan diberi tugas oleh Saung Sariti, namun tidak pada hari itu, melainkan pada hari berikutnya. Untuk itu, pada hari yang belum mendapat tugas itu, Handoko dan Manahan diberi kesempatan untuk beristirahat sehari penuh. Untuk itu, Manahan dan Handoko memanfaatkan waktu itu untuk berjalan-jalan melihat keadaan di Padukuhan Gedangan. Bagaimana kisah selanjutnya? Simak bersama-sama. Kata-kata yang terakhir itu justru menyentuh perasaan Manahan, meninggalkan kesan yang aneh. Kalau sampai orang seperti Wirodopo yang baik hati itu mengucapkan kata-kata yang demikian, pastilah ada sebabnya yang cukup penting. Dan tiba-tiba tanpa sadar ia bertanya, "Kenapa demikian, Tuan?" Wirodopo tersadar bahwa ia telah mengucapkan kata-kata yang sebenarnya tidak perlu. Segera ia mencoba memperbaiki kesalahannya, katanya sambil tersenyum hambar, "Mudah-mudahan kepadakulah Panembahan Moyo kelak memberitahukan." Manahan sadar sesadar-sadarnya bahwa Wirodopo ingin bergurau untuk menyembunyikan keterlanjurannya, dan karena itu ia pun segera menyesuaikan diri untuk menyenangkan hati Wirodopo. Sambil tertawa-tawa, Manahan menyaut, "Kalau Tuan kelak mendapatkan pusaka-pusaka itu serta kemudian menjadi raja, bukankah Tuan akan sudi mengambil kami berdua sebagai pekatik?" Mendengar kata-kata Manahan, Wirodopo tertawa lalu jawabnya, "Bukankah kau mau berdoa untukku?" "Tentu Tuan, tentu," jawab Manahan. Wirodopo menarik napas panjang, mendadak saja dahinya nampak berkerut. Katanya perlahan-lahan, "Aku tidak boleh mimpi demikian. Asal desa ini dapat aku selamatkan dari noda, aku telah merasa senang." Tidak lagi perasaan Manahan tersentuh, namun ia tidak bertanya apa-apa, sehingga kemudian Wirodopo berdiri sambil berkata, "Lebih baik aku pergi dahulu Kisanak untuk menengok sawah. Kalau Kisanak sudah lelah duduk-duduk di sini, pulanglah Kisanak dapat beristirahat di rumah. Bukankah besok Kisanak akan mendapat pekerjaan penting?" Karena itu pula maka Manahan teringat untuk menanyakan pekerjaan apakah kira-kira yang akan dilakukannya besok. "Tuan, apakah yang harus aku kerjakan besok?" Wirodopo menggelengkan kepalanya, "Entahlah." Dan setelah itu ia pun segera melangkah pergi. Dari percakapan pendek itu Manahan dapat mengambil kesimpulan, pasti terjadi sesuatu yang kurang wajar di Padukuhan kecil dan sepi ini. Mungkin pula terjadi beberapa pertentangan pendapat di antara mereka. Setelah Wirodopo agak jauh, berkatalah Manahan kepada Bagus Handoko, "Handoko, bukankah dengan permainan ini banyak yang dapat kita ketahui?" Handoko mengangguk dan sambil tersenyum ia menjawab, "Permainan yang sulit, Bapak." Manahan tertawa mendengar jawaban Handoko, katanya melanjutkan, "Semakin sulit permainan ini, semakin banyak hal yang akan kita dengar. Apalagi besok mungkin kita akan mendapat pekerjaan yang menyenangkan sekali." "Mudah-mudahan Bapak, mudah-mudahan bukan pekerjaan yang sulit," jawab Handoko. "Karena itu," saut Manahan, "marilah kita beristirahat untuk menyiapkan diri menghadapi pekerjaan kita besok." Handoko tidak menjawab, dan ketika kemudian Manahan berdiri dan melangkah, Handoko pun mengikutinya.
Mereka dengan perlahan-lahan tepat seperti dua orang pemalas berjalan di sepanjang jalan yang membujur di antara persawahan. Tampak banyak orang laki-laki perempuan bekerja keras untuk makan mereka sehari-hari. Beberapa pasang mata memandang Manahan dan Handoko dengan pandangan yang aneh. Tapi Handoko dan Manahan sama sekali tidak menghiraukan lagi. Pikiran mereka sedang dicekam oleh pertanyaan yang melingkar di seputar hari esok. Apakah kira-kira yang harus dikerjakan? Siang hari itu, Manahan dan Handoko duduk-duduk saja di dalam ruangan mereka hanya ketika matahari condong. Tanpa ada yang menyuruhnya, Handoko mengambil air untuk mengisi jeding dan padasan. Setelah sembahyang Isya, kembali mereka menyekap diri sambil bermain macanan. Sesaat kemudian, setelah malam semakin dalam, Manahan dan Handoko pun segera menutup pintu ruangnya. Mereka sama sekali tidak bernafsu untuk keluar. Dalam kesempatan yang demikian, Handoko lebih senang belajar berbagai ilmu dari gurunya yang mengajarinya membaca dan menulis pula. Kadang-kadang Handoko minta gurunya bercerita mengenai berbagai ilmu pengetahuan yang mungkin akan sangat bermanfaat. Demikian juga malam itu, Manahan menceritakan berbagai hal dari lontar-lontar yang pernah dibacanya, sehingga tidak terasa malam menjadi semakin jauh menukik ke pusatnya. Tapi tiba-tiba mereka terganggu oleh suara telapak-telapak kaki memasuki halaman. Kemudian terdengar suara memanggil dari halaman. "Adi Wirodopo, sudahkah Adi tidur?" Kemudian terdengar jawaban dari dalam, "Belum Kakang, marilah silakan." Agaknya lurah Pedukuhan itu dengan pengiringnya datang berkunjung. Setelah rombongan itu masuk dan dipersilahkan duduk, terdengarlah mereka bercakap-cakap. Mula-mula perlahan-lahan, tetapi lama-kelamaan menjadi semakin keras. Manahan dan Bagus Handoko segera ikut memperhatikan percakapan itu pula. "Kakang Lurah," terdengar suara Wirodopo, "aku tidak akan turut mempertanggungjawabkan perbuatan terkutuk itu." "Adi Wirodopo," jawab lurah itu, "sudah berpuluh tahun kita bekerja bersama-sama. Sekarang kenapa Adi mau mengubah naluri itu?" "Aku hanya mau bekerja sewajarnya," jawab Wirodopo. "Tapi dengan pekerjaan itu, kita akan mendapat kesempatan sebaik-baiknya untuk menjadi kaya raya," sahut lurah Pedukuhan. Wirodopo menggeram. "Aku tidak mau Pedukuhan ini ternoda. Pedukuhan yang sudah berpuluh-puluh tahun kita bina, sekarang akan kita korbankan untuk keperluan yang sesat. Jangan berlagak seperti malaikat. Apakah kesalahan itu dapat ditimpakan kepada kita? Kalau aku mengajak Adi Wirodopo untuk turut serta dalam pekerjaan ini, adalah karena Adi Wirodopo akan banyak memperingan pekerjaan kami, dan akan kami bagi hadiah yang kita terima bersama-sama. Bapakku tidak ingin untuk mendapatkannya sendiri. Aku tidak mimpi untuk menerima hadiah, Kakang," potong Wirodopo. "Jangan menyesal kalau terjadi sesuatu. Aku telah menyiapkan orang-orangku sendiri. Tanpa Adi, pekerjaan ini akan selesai dengan baik. Tapi jangan coba menghalangi aku. Jangan menakut-nakuti aku dengan ancaman," sahut Wirodopo. "Aku sudah mengenal Kakang Lurah dan Kakang Lurah sudah lama pula mengenal aku." Lurah Pedukuhan itu tidak menjawab, tetapi terdengar ia menggeram marah. Kemudian terdengar langkahnya pergi, disusul oleh langkah menjauh. Percakapan itu sangat menarik perhatian Manahan dan Bagus Handoko. Tetapi sayang bahwa dari percakapan itu tak ada yang menunjukkan tindakan apa yang akan dilakukan oleh lurah itu. "Apakah yang akan mereka lakukan, Bapak?" tanya Bagus Handoko berbisik. Manahan menggelengkan kepala. "Entahlah," jawabnya. "Adakah lurah itu akan menyerang Sawung Sariti?" tanya Handoko seterusnya. "Pasti tidak," jawab Manahan. "Kalau demikian, dari siapa lurah itu mengharapkan hadiah?" Handoko mengangguk-angguk, tetapi pikirannya menjadi bertambah kalut. "Mungkin pekerjaan kita besok ada hubungannya dengan peristiwa ini," kata Manahan kemudian.
Mungkin demikian, Bapak, sahut Handoko. Setelah itu kembali mereka berdiam diri, mereka-reka dan menebak-nebak apakah yang kira-kira akan terjadi. Dalam pada itu terdengarlah Wirodopo menutup pintu dan kemudian terdengar ia berkata kepada istrinya, "Nyai, tidurlah di ruang belakang. Jangan pedulikan apapun yang terjadi." "Ada apakah sebenarnya, Kakang? Dan kenapa Kakang tidak mau bekerja sama dengan Kakang Lurah?" tanya istrinya. "Tak ada apa-apa, tapi sekali lagi, jangan pedulikan apapun yang terjadi," jawab Wirodopo. Tetapi terdengar istrinya masih akan bertanya. "Sudahlah, Nyai," potong suaminya. "Tak ada apa-apa yang terjadi." Kemudian istri Wirodopo tidak berkata apapun. Kemudian terdengar ia pergi ke ruang belakang dekat dengan ruang Manahan. Setelah itu terdengar gemerincing senjata. Agaknya Wirodopo bersiap-siap untuk menghadapi setiap kemungkinan. Manahan dan Handoko menjadi semakin bertanya-tanya dalam hati. Begitu penting agaknya persoalan yang dihadapi oleh Wirodopo, sehingga ia terpaksa menyiapkan senjata untuk menghadapi orang yang telah berpuluh tahun bekerja bersama-sama. Kemudian kembali malam ditelan sepi. Yang terdengar hanyalah suara jengkrik dan angkup nongko bercuit-cuit, tetapi dalam setiap dada orang-orang di dalam rumah itu berdeburan dengan riuhnya kekhawatiran, kecemasan, dan keingin tahu tentang apa yang bakal terjadi. Sampai tengah malam, kesepian malam berjalan tanpa terganggu. Manahan dan Handoko sudah berbaring di pembaringan mereka. Namun mereka sama sekali tidak meninggalkan kewaspadaan. Meskipun mereka tidak berjanji, namun dalam hati mereka masing-masing tersimpan suatu keinginan untuk membantu Wirodopo kalau kemudian terjadi sesuatu apabila dianggap perlu. Dengan diam-diam Manahan meraba-raba dinding. Kalau terpaksa dinding kayu dan bambu itu harus dijebolnya untuk dapat dengan segera sampai di ruang dalam. Baru ketika tengah malam itu lewat, terjadilah sesuatu. Beberapa orang terdengar hilir mudik di halaman, bahkan beberapa di antaranya telah berada di halaman belakang. Hati Manahan dan Handoko kemudian berdebar-debar pula. Karena itu, meskipun mereka masih tetap berbaring, tetapi siap untuk melakukan setiap gerakan yang perlu. Apalagi ketika dengan telinga yang tajam mereka mendengar ada napas orang dekat di muka pintu ruang. Malahan mereka melihat pula dinding ruang itu bergerak-gerak. Pastilah bahwa ada orang yang sedang mengintip. Namun demikian, mereka masih tetap berbaring sehingga tidak menimbulkan suatu kecurigaan. Tetapi sampai beberapa lama mereka sama sekali tak mengalami sesuatu. Meskipun langkah-langkah di halaman masih saja terdengar, namun agaknya mereka yang hilir mudik itu tak berbuat lain kecuali berjalan ke sana kemari. Sehingga dengan demikian Manahan menduga bahwa orang-orang itu hanyalah ditugaskan untuk mengawasi Wirodopo. Sedang Wirodopo agaknya tidak mau membuat perkara. Ia masih tetap di dalam rumahnya, meskipun masih juga kadang-kadang terdengar suara senjatanya yang agaknya tak lepas dari tangannya. Dengan demikian rumah itu diliputi oleh ketegangan yang semakin memuncak. Manahan dan Bagus Handoko sama sekali tidak mencemaskan keadaan mereka, karena mereka merasa cukup mampu untuk menjaga diri. Tetapi mereka menjadi tegang pula karena teka-teki yang mengetuk-ngetuk perasaan mereka terus-menerus sejak siang tadi. Mereka ingin teka-teki itu segera terpecahkan. Tetapi ketika malam sudah semakin dalam, terdengarlah hiruk-pikuk di kejauhan. Segera Manahan dan Bagus Handoko bangkit untuk memperhatikan suara-suara itu yang semakin lama terdengar semakin riuh. Dengan pengetahuannya yang tinggi, Manahan segera mengetahui bahwa keributan itu adalah keributan pertempuran. Tapi ia tidak dapat menebak pihak-pihak manakah yang sedang bertempur. Mungkin pihak penduduk pedukuhan itu di bawah pimpinan lurah mereka sedang menyerang Saung Sariti dengan para pengikutnya.
Kalau demikian maka besar kemungkinan Laskar Gedangan akan dimusnahkan. Tapi kalau demikian halnya, lalu siapakah yang berdiri di belakang Lurah Gedangan itu yang menjanjikan hadiah besar? Saat kemudian tiba-tiba terdengar Wirodopo menggeram lalu berteriak, "Siapakah di luar?" Terdengar suara tertawa pendek, kemudian jawabnya, "Kau tak perlu mengenal aku, Wirodopo." Aku tak perlu mengenal kau," sahut Wirodopo. "Tapi hentikan pengkhianatan itu." Manan dan Bagus Sandoko berdebar-debar dan cemas mendengar percakapan itu, tetapi juga terkejut. Ternyata yang berada di halaman bukanlah Laskar Gedangan, dan karena kekalutan itu, Manahan dan Bagus Sandoko menjadi ragu-ragu untuk berpihak. "Kalau kalian tak mau menghentikan pengkhianatan itu, aku yang akan berbuat," terdengar kembali Wirodopo berteriak. Dan kembali terdengar tawa menyeramkan di halaman. "Kau jangan belagak, Wirodopo. Seandainya kau memiliki kesaktian sekalipun, kau tak akan memenangkan kami berenam. Karena itu tetaplah kau di rumahmu sampai ada keputusan hukuman apa yang harus kau jalani besok." "Gila," potong Wirodopo. "Kau kira aku sebangsa cacing yang tak mampu berbuat apa-apa? Cobalah kalian, meskipun berenam memasuki rumahku ini, jangan harap dapat keluar lagi dengan selamat." "Luar biasa," teriak orang lain dari dalaman. "Sayang kami tak mendapat perintah untuk memasukinya." Wirodopo tidak menjawab, tapi ia menggeram penuh kemarahan. Kemudian terdengar langkahnya hilir mudik di dalam rumahnya. Kegelisahan di rumah itu tidak saja mencekam hati Wirodopo, tapi juga merayap-rayap di kepala Manahan dan Bagus Sandoko. Sehingga tanpa disengaja, Manahan pun kemudian bangkit dan berjalan pula hilir mudik di dalam ruangan. Sedang Bagus Sandoko menjadi asik bermain-main dengan ujung tombaknya yang keramat, Kiai Banca. Ternyata pertempuran yang hiruk pikuk itu tak berlangsung lama. Saat kemudian suara itu telah lenyap. Tetapi justru karena itu Manahan menjadi curiga. Ia mendapat firasat bahwa ada suatu permainan yang kotor di balik segala peristiwa ini. Ia kemudian teringat akan kelicikan Lembu Suro. Tidaklah mustahil bahwa anaknya pun akan berbuat demikian. Belum lagi Manahan mendapat suatu perkiraan apa-apa, terdengarlah beberapa ekor kuda berderap memasuki halaman. Langsung mengepung rumah, lamat-lamat terdengar suara Wirodopo marah. "Setan, orang itu benar-benar cari perkara." Kemudian disusul sebuah teriakan di halaman, "Masih adakah tikus di dalam?" "Masih, Tuan," jawab yang lain dari halaman pula. "Bagus, ia harus bertanggung jawab atas peristiwa itu," sahut yang tadi. Lalu terdengarlah beberapa orang berlompatan turun disusul oleh ketukan pada pintu rumah Wirodopo. "Hei, Wirodopo, bukalah pintu." "Siapa kau?" teriak Wirodopo dari dalam. "Apa pedulimu? Tak ada kesempatan untuk bermanis-manis dan sapa menyapa. Buka pintu dan ikuti aku menghadap anak Mas Sawung Sariti," jawab yang di luar. "Aku bukan pegawainya, buat apa aku menghadap?" sahut Wirodopo dengan beraninya. Mendengar jawaban itu, Manahan dan Bagus Sandoko saling berpandangan. Agaknya Wirodopo tidak berdiri di pihak Sawung Sariti. Tiba-tiba perasaan mereka jadi lega. Kalau sampai mereka terpaksa melibatkan diri, mereka tidak perlu segan-segan, sebab mereka itu pasti tidak akan membantu anak Lembu Suro itu. Sementara itu terdengarlah beberapa orang tertawa berderai, dan kembali terdengar seorang berkata, "Kau terlalu sombong, Wirodopo. Apakah kau kira pintu rumahmu berlapis baja? Dan kau sendiri bertulang besi sehingga berani membantah perintah ini?" "Aku kira kau juga belum bertulang besi," jawab Wirodopo dengan beraninya. "Karena itu buat apa aku takut? Cobalah pecahkan pintu. Aku ingin melihat kalau kau berani." Agaknya yang di luar pun menjadi ragu. Terdengarlah ia mengumpat dan kemudian berkata, "Wirodopo, kalau kau jantan keluarlah." Sekarang terdengar suara Wirodopo menghina. "Jangan bicara tentang kejantanan. Kalau kau datang sendiri sebagai jantan sejati,
akan aku sambut di halaman dengan penuh kejantanan." Kembali terdengar orang itu mengumpat-umpat, kemudian berkata ia kepada anak buahnya, "Biarlah ia hidup sampai besok pagi. Jagalah jangan sampai lolos. Juga orang-orang malas yang tidur di ruang belakang, ada kerja buat mereka besok." "Baik kakang," jawab yang lain. Setelah itu terdengar derap kuda menjauh. Tapi tidak berapa lama kemudian terdengar derap itu mendekat kembali. Bahkan lebih banyak lagi, ketika kuda itu telah berhenti di halaman, terdengar suara yang sudah dikenal oleh Manahan dan Bagus Handoko, yaitu suara Sawung Sariti. "Wirodopo, kau benar-benar tidak mau keluar. Kau harus mempertanggungjawabkan perbuatanmu. Kau mengkhianati kami, sehingga beberapa orang kami jadi korban. Jangan coba putar balikkan keadaan," bantah Wirodopo dari dalam. "Bagus, kalau kau tak mau keluar, aku suruh bakar rumahmu ini," ancam Sawung Sariti. "Maka musnahlah Wirodopo sekeluarga." "Gila," teriak Wirodopo. "Begitukah cara putra kepala daerah perdikan yang besar memaksakan kehendaknya kepada orang lain?" Terdengar Sawung Sariti tertawa dengan nada yang tinggi, kemudian katanya, "Aku tidak peduli, keluarlah, dan keluargamu akan selamat. Mungkin kau juga akan selamat kalau ternyata kau tak bersalah. Juga suruh orang-orang malas peliharaanmu itu pergi bersama kau. Ada pekerjaan untuknya." Kemudian suasana dicekam oleh kesepian. Bagus Handoko mandang Manahan dengan penuh pertanyaan. Hal itu diketahui oleh Manahan sehingga terdengar ia berbisik, "Kita ikuti mereka, Handoko. Jaga dirimu baik-baik. Agaknya pada suatu saat kita harus bertindak." Handoko mengangguk ketika bersamaan dengan itu terdengar langkah menuju ke ruangan itu. Saat kemudian terdengar orang membentak-bentak, "Ayo keluar, keluar!" Sekali lagi Handoko mandang wajah Manahan yang tetap tenang, seperti air di telaga yang dilindungi oleh gunung-gunung dari gangguan angin. Ketika Manahan menganggukkan kepalanya, Handoko pun berdiri, lalu bersama-sama melangkah ke arah pintu. Demikian pintu terbuka, menyerbulah beberapa orang masuk menahan, dan Handoko segera didorong keluar dengan bentaan-bentaan yang kasar. Di luar gelap malam masih membalut seluruh pedukuhan kecil yang sepi itu. Namun saat itu digemparkan oleh kedatangan tamu-tamu dari Banyu Biru yang agaknya membuat keributan. Kemudian mereka digiring ke halaman depan, dan di sana rupanya Wirodopo pun terpaksa keluar rumah pula. Ia masih memperhitungkan keselamatan keluarganya, sehingga ketika rumahnya diancam akan dibakar, terpaksa ia mengambil keputusan lain. Dengan dikawal kuat, mereka bertiga segera dibawa ke kelurahan. Sawung Sariti dengan naik kuda berlari mendahului. Sampai di pendopo kelurahan, Manahan melihat beberapa orang bersenjata siap berjaga-jaga. Nampaknya mereka adalah gabungan dari laskar padukuhan itu bersama-sama dengan laskar Pamingit. Sedang di antara mereka tidak nampak seorang pun dari Banyu Biru. Manahan yang tajam pandangannya segera memperhitungkan keadaan itu. Wirodopo kemudian sebagai seorang pesakitan dihadapkan kepada Sawung Sariti yang duduk di samping lurah pedukuhan itu. "Wirodopo," kata Sawung Sariti dengan lagak seorang hakim, "sadarkah kau akan segala perbuatanmu?" Wirodopo memandang Sawung Sariti dengan penuh kebencian. "Aku berbuat dengan penuh kesadaran dan tanggung jawab untuk kebaikan nama pedukuhan yang telah aku bina berpuluh tahun." "Tutup mulutmu," bentak Sawung Sariti. "Jangan coba berkata yang bukan-bukan. Aku bertanya dan minta pertanggungjawabanmu atas kematian orangku yang paling baik. Bukankah kau telah membuat gerombolan untuk merampok kami?" Wirodopo menggeram marah. "Setan pun tak akan percaya ocehanmu," jawabnya. Sawung Sariti menjadi marah sekali. Dengan nada yang tinggi ia berkata hampir menjerit, "Wirodopo, kau telah menghina rombongan kami. Apakah kau kira kami tak mampu bertindak? Dengarlah baik-baik. Rombongan kami dengan kekuatan cukup
akan dapat memusnahkan seluruh pedukuhan ini. Tapi kami tidak akan berbuat demikian. Kami tahu bahwa tidak seluruh penduduk ini bersalah. Ternyata bahkan ada beberapa orang yang membantu kami. Dan aku akan berterima kasih kepada mereka. Sekarang katakan kepada kami, siapakah yang turut dalam penyerbuan itu? Atau barangkali kau minta bantuan kepada salah satu gerombolan di sekitar daerah ini? Malahan, mungkin 2 orang yang kau sebut perantau malas itu adalah anggota gerombolanmu pula.